Polda Metro Jaya pakai hasil penyelidikan Bareskrim untuk analisis ijazah Jokowi. Yes, ini artinya bahwa laporan Pak Jokowi kepada Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik, atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo CS memenuhi unsur pidana, yakni bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli tetapi dituduh palsu oleh Roy Suryo CS. Sementara hasil Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah asli. Dengan demikian maka terbukti bahwa mereka melakukan pencemaran nama baik karena ijazah asli dituduh palsu. Dan oleh karena itulah siap-siap saja para Roy Suryo dan kawan-kawannya untuk dipanggil oleh Polda Metro Jaya dalam konteks penyidikan, dan siap-siap saja untuk berbaju oranye dan siap-siap saja untuk menanggung beban mental di tahanan Polda Metro Jaya. Ini baru sahabat saya, berita lengkapnya. Polda Metro Jaya akan menggunakan data forensik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal atau DPTIDUM Bareskrim Polri terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk melakukan analisis dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ya, analisis telah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dan hasilnya kan kita sudah tahu bahwa keputusan Bareskrim Mabes Polri adalah bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Artinya bahwa hasil penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri yang memutuskan ijazahnya Pak Jokowi asli akan digunakan oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Dan saya kira tidak mungkin Polda Metro kemudian mengulangi lagi dari A sampai Z menyelidiki ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, ya, karena hierarkismenya kan Polda di bawahnya Mabes Polri kan gitu. Tinggal dipakai aja hasilnya untuk membuktikan bahwa laporannya Pak Jokowi memang benar memenuhi unsur pidana. Buktinya apa? Buktinya ijazah Pak Jokowi adalah asli, bukan palsu sebagaimana hasil penyelidikannya Bareskrim Mabes Polri. Oke. Betul, data forensik Bareskrim dianalisis karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik yang diatur di KUHP dan ITE, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi di Polda Metro hari Selasa kemarin. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, jadi tim penyelidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta guna mendapat cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak, kan? Yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Artinya tidak akan kemudian melakukan konfirmasi ulang. Telah terkonfirmasi, sudah dilakukan konfirmasi dan sudah ada hasilnya sebagaimana di Bareskrim Polri. Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah milik Jokowi identik setelah dibandingkan dengan ijazah milik tiga rekan seangkatannya di UGM. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan uji banding dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Kesimpulan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA karena menduga ijazah sarjana kehutanan UGM milik Jokowi tidak valid. Oke ya.
Itu saja ya kabar terkini terkait kasus ijazahnya Pak Jokowi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi nggak usah menangis lagi ya, Tifa Kurnia, nggak usah teriak-teriak lagi, nggak usah cuap-cuap lagi, nggak usah sok sopan, nggak usah sok santun, nggak usah playing victim, ya, nggak usah sok kasihan dengan Pak Jokowi. Anda negur-negur sopan-sopan, sampai Anda nggak ada sopan santunnya sama sekali kok. Teriak gantung Jokowi, adili Jokowi, kayak gitu kok masih memberikan nasihat sopan kepada lawan debat Anda. Ya, Ibu Kurnia dan Tifa, jangan sok bijak, sok menjadi ibu, dikriminalisasi loh Anda yang kriminal kok. Anda menuduh Pak Jokowi jasanya palsu kok, disebarkan udah bertahun-tahun, setiap hari cuitannya bahas tentang itu. Kok masih merasa dikriminalisasi? Anda sendiri yang telah menabur angin dan Anda akan menuai badai dari taburan angin yang Anda taburkan sekian lama. Tidak usah kakek cincong, tidak usah banyak alasan, tidak usah ngeles, ya, tidak usah playing victim. Apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian tuduhkan kepada Pak Jokowi, bersiap-siap saja untuk dipertanggungjawabkan. Masih bagus Pak Jokowi mempertanggungjawabkannya secara hukum, bukan bukan melakukan penyelesaian secara kekuasaan ketika beliau masih menjadi presiden. Seandainya itu dilakukan oleh presiden, bisa saja dulu. Tapi Pak Jokowi tidak memberikan contoh seperti itu. Apa susahnya seorang presiden memerintahkan anak buahnya, memerintahkan prajuritnya untuk menangkap orang-orang begundal-begundal khilaper, begundal-begundal HTI, begundal-begundal hoak, narator kebencian, penebar fitnah? Nggak ada susahnya, dan itu sangat mudah dilakukan oleh seorang presiden. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi menghargai hukum dan memilih melaporkannya setelah beliau tidak menjadi presiden. Luar biasa loh, nggak ada loh pemimpin seperti ini, nggak ada presiden seperti ini. Umumnya akan menggunakan kewenangannya, umumnya akan menggunakan kekuasaannya untuk membela diri. Dan Pak Jokowi gentle, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Pak Jokowi lebih memilih untuk membalas tuduhan Anda, laporan Anda dengan melaporkannya ke polisi setelah beliau tidak menjadi presiden. Oke ya, sekali lagi bersiap-siap, hati-hati saja bahwa Anda akan mempertanggungjawabkan semua tuduhan Anda. Anda melakukan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Minggu depan bersiap-siap dipanggil oleh Polda Metro untuk disidik dan siapkan mental Anda untuk memakai rompi oranye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.